وصحبه ومن والاه. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita bertanya jawab, sedikit materi kita tambah. Tadi kita sudah sampaikan bagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan penjelasan bahwa semua bentuk amal soleh yang kita laksanakan selama dalam kehidupan kita di dunia itu membuat kita pantas untuk berbahagia di dunia dan di akhirat. Itulah sebabnya Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita berbahagia dengan mendapatkan keampunan. Idul Adha merupakan akhir dari rangkaian ibadah 10 awal Zulhijjah yang merupakan hari yang terbaik. Mudah-mudahan berbahagia yang juga disebabkan oleh mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan oleh amal-amal saleh yang telah Dia berikan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ada hari raya orang-orang beriman di akhirat, dan itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah yukrimuhum ghayatal karamah. Benar-benar Allah memuliakan orang-orang beriman, ghayatal karamah, puncak kemuliaannya itu. Dengan cara apa? Wa yatajalla lahum fayanzuruna ilaihi. Dengan cara Allah menampakkan dirinya, memperlihatkan wajahnya, fayanzuruna ilaihi, lalu orang-orang beriman melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali itu sebenarnya hanya mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Ini persoalan iman, ini persoalan tauhid. Bagaimana kita harus meyakini apa yang diceritakan oleh Rasul tentang Allah kepada kita sebagai umatnya. Nabi sampaikan kepada para sahabat. Rasul bersama para sahabat ketika itu di malam hari di bulan purnama. Rasul nanya, kalian nampak tak bulan purnama itu? Nampak. Lalu kata Rasul apa? Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Kalian nanti di hari akhir kelak di dalam surga akan melihat kepada Allah sebagaimana kalian melihat kepada bulan. La tudammuna fihi, kalian tidak desak-desakan dalam melihatnya. Hadis itu tidak sedang menyamakan Allah dengan bulan. Jangan salah paham. Karena Rasul akan kalian lihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Allah tidak sedang menyamakan Allah dengan bulan. Tetapi dalam hadis itu Allah sedang menunjukkan cara kita melihat. Karena ujung hadis itu la tudammuna fi, kalian tidak desak-desakan. Berapa banyak orang yang akan melihat tapi tidak ada desak-desakan. Di muka bumi ini berapa jumlah manusia? Saat ada bulan purnama, desak-desakankah kita? Tidak. Dan sahabat menerima, mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu semangat kita untuk menerima hadis Nabi itu saja itu perlu kita mengorbankan hawa nafsu kita. Karena kadang-kadang dikalahkan kita oleh logika-logika kita, dikalahkan oleh keinginan-keinginan, bisikan-bisikan hati yang sulit kadang menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat terang. Nabi menyampaikan seperti itu karena ada ayat juga yang bilang wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di hari itu orang-orang beriman wajahnya berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya dia melihat. Berarti ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya dia melihat. Ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis tadi sebagaimana melihat kepada bulan purnama.
Tidak mesti lagi memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Karena sekarang muncul banyak pertanyaan, lalu akhirnya ditolak. Apa contoh pertanyaan? Apakah itu menunjukkan Allah punya arah? Ini kan ke atas seperti kan arah. Nabi bilang seperti kalau melihat bulan. Entah arah tanda lah tuh. Tapi sahabat tidak ada yang nanya. Diterimanya, diimaninya. Lalu sekarang orang banyak menolak seperti itu. Kenapa? Karena kalau Allah punya arah, berarti sama dengan makhluk. Bisa ditunjuk-tunjuk. Pertanyaan seperti itu tidak lagi pantas, tidak lagi perlu. Karena sahabat mengimaninya tanpa mempertanyakannya. Ibnu Rajab kembali mengulang di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ternyata orang-orang beriman kepada Allah yang membuat dia banyak beramal saleh, pantas nanti di hari akhir dalam surga dia merayakan, dan hari rayaannya adalah ketika ia melihat wajah Allah. Karena melihat kepada wajah Allah itu ternyata lebih nikmat daripada nikmat surga itu sendiri. Nah, karena itu, ikhwati fillah, ketika ada peluang untuk memperbanyak amal soleh, memang kita harus memundurkan hawa nafsu kita, membelakangkan dulu apa yang menjadi keinginan kita, untuk kemudian kita melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan ada di hadapan kita 10 pertama Zulhijjah. Dimulai dulu menjaga yang wajib-wajib. Apa yang wajib-wajib itu? Salat fardu. Itu yang wajib. Salat Jumat. Baru ditambah nanti dengan yang sunnah-sunnahnya. Dan ketika ada amalan yang memang khusus Nabi menyebutkan, ini yang paling utama untuk kita ikuti. Andaikan kita tidak ada puasa umpamanya, kecuali 9 Zulhijjah. Karena memang itulah hari yang Nabi memang mengkhususkan puasa. Karena enggak ada juga riwayat kalau Nabi puasa 10 hari itu kan. Cuma Nabi mengatakan amal soleh di hari itu, itu amalan yang mengalahkan semua amal-amal yang lain. Bahkan bisa mengalahkan jihad. Apa yang akan kita dapatkan? Jelas ujung-ujungnya adalah keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya ingin mengingatkan dengan sebuah hadis yang juga disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya ini, ketika ada amal soleh yang kita lakukan. Ada sebuah hadis datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia bilang, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah. Salat yang 5 waktu, antara salat ke salat yang berikutnya, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan dari Jumat ke Jumat. 10 hari pertama berapa kali Jumatnya? Berarti ada 2. Dari Jumat ke Jumat, kafaratun lima bainahuma. Itu akan bisa menghapus dosa di antara keduanya. Antara solat yang fardu ke solat yang berikutnya. Ini hadis ini tidak berlaku hanya untuk 10 awal Zulhijjah, ini berlaku secara umum. Tetapi karena bicara amal soleh pada 10 awal Zulhijjah, belum memasukkan hadis ini. Antara satu solat ke solat berikutnya, dan dari Jumat ke Jumat berikutnya, kafaratun lima bainahuma, bisa menjadi penebus dosa, penghapus dosa di antara keduanya. Tetapi ada syaratnya. Iza jatanabal kabair. Kalau seandainya dia menjauhi dosa besar. Jadi antara solat ke solat, antara Jumat ke Jumat, itu dapat menghapus dosa, hilang dosa kita selama dia menjauhi perbuatan kabair, dosa besar. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah syirik. Adalah syirik. Itu dosa yang paling besar di sisi Allah. Dosa yang paling Allah murkai.
Maka berarti yang pertama sekali yang harus kita bereskan sebelum kita mengerjakan berbagai amal-amal di 10 awal Zulhijjah itu, berarti membersihkan tauhid kita dari syirik. Membersihkan tauhid kita dari hal-hal yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Karena kalau seandainya ada syirik, berarti dia melakukan dosa besar. Dan kalau seandainya dosa besar yang telah dia lakukan, jangankan dosa yang terampuni, justru amal-amal yang dilakukan itu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat mau mengatakan seperti itu. La in asyrakta la yahbatanna amaluh. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah amalmu. Nah, penting diingatkan oleh Ibnu Rajab hadis ini agar tidak sia-sia kita dalam beramal. Agar tidak sia-sia kebaikan yang telah kita lakukan. Majtanaba au izajtanaba al-kabair. Apabila dia menjauhi dosa besar, dan dosa yang paling besar itu ada pada kesyirikan. Nah, karena itu apa saja hal-hal yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan, tinggalkan. Mohon untuk ditinggalkan, karena enggak ada lagi artinya amal-amal baik yang lain selagi syirik kita melakukannya. Kita sekarang sangat mudah terjebak pada kesyirikan, karena kesyirikan sudah dipoles dengan hal-hal yang terlihat baik, sepertinya bagus, tapi ternyata tidak lain dan tidak bukan, itu di dalamnya ada mengandung unsur kesyirikan. Kita menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti bermasalah tauhid kita kalau di dalamnya ada syirik. Bagaimana keikhlasan kita kepada Allah, bagaimana kita beribadah hanya benar-benar untuk Allah, bagaimana cinta dan tawakal kita kepada Allah, bahwa kita hanya benar-benar bertawakal menyandarkan hidup kita kepada Allah, bagaimana doa kita hanya meminta kepada Allah, jangan coba-coba meminta kepada selain Allah, atau membawa yang lain dalam doa kita agar cepat dikabulkan, lalu dibawa-bawa yang lain seolah-olah nanti doa ini akan lambat dikabulkan kalau tidak dibawa ini kan nama-nama yang ini nih. Berapa banyak orang terjebak dalam kesalahan ini yang tidak disadari, padahal itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita memasuki waktu-waktu terbaik, diizinkan kita hidup oleh Allah, itu sungguh adalah satu kenikmatan. Berarti memang Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal saleh. Tinggal lagi kita yang bisa tidak kita memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik untuk mengerjakan amal-amal yang secara umum Nabi menyampaikan, ataupun amal-amal khusus seperti puasa 9 Arafah, hari Arafah, atau juga berkurban. Saya ingin akhiri dengan sebuah hadis terkait dengan kurban. Ada di antara riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bertanya kepada Rasul, qila ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Ya Rasulullah, apa sebenarnya hakikat dari kurban ini, adahi? Pertanyaannya terkait dengan adahi, jamak dari udhiyah. Udhiyah itu istilah untuk hewan yang disembelih. Kalau kurban itu tujuan kenapa disembelih. Jadi kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau udhiyah itu hewan yang disembelih. Sahabat menanya, ma hazil adahi? Apa hakikatnya kurban ini? Qala, Nabi berkata, sunnatu abikum Ibrahim. Itu merupakan sunnah dari bapak kalian Ibrahim. Nabi mengingatkan mereka kepada Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim. Wa qila lahu
Lalu Nabi ditanya lagi, famala nabiha, apa yang kan dapatkan dengan korban itu? Kita dapat apa dengan korban itu? Kata Rasul, bikulli sya'ratin hasanah. Pada setiap bulunya, pada setiap rambutnya hasanah. Di situ ada kebaikan. Bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Pada setiap rambut dan bulu-bulunya itu ada kebaikan. Akhrajahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Fahazihi, ini bukan hadis lagi tapi itu ungkapan dari Ibnu Rajab. Fahazihi a'yadul muslimina fid dunya. Dan itu adalah hari rayanya orang-orang muslim di dunia. Wa kulluha inda ikmali ta'ati maulahu. Dan hari raya dunia itu adalah semuanya ketika sempurna melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajarlah Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan setiap muslim pada hari di mana dia tidak bermaksiat kepada Allah, kepada Rabb-nya, berarti hari itu bagi dia adalah hari raya. Jadi setiap hari di mana seorang muslim tidak bermaksiat kepada Allah, berarti hari itu bagi dia adalah hari raya. Maka hari raya yang sebenarnya ketika kita taat, menunjukkan ketaatan kepada Allah dan jauh dari perbuatan maksiat. Ini mungkin yang menjadi bahan kita, materi kita, biar kita bisa bertanya jawab seandainya ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan, dipersilahkan. Tentang puasanya. Iya, tadi sudah, kalau nggak salah tadi sudah kita sampaikan, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah untuk dilaksanakan melebihi hari 10 hari awal Zulhijjah. Keumuman hadis ini dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan amal-amal soleh setiap hari. Karena fadilahnya melebihi hari-hari yang lain. Hari 10 pertama inilah yang paling utama. Dari amal soleh itu masuk enggak di situ ibadah puasa? Masuk. Maka secara umum dapat dikatakan. Cuma yang dikhususkan langsung untuk puasa oleh Rasul kita, yang langsung disebutnya hari untuk berpuasa, itu adalah hari yang ke-9. Hari yang ke-9-nya. Langsung ada hadisnya. Bahkan yukaffiru sanatain. As-sanatul lati qabla wa sanatul lati ba'da. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Tapi jangan pula salah dalam memahami hadis 1 tahun sesudahnya ini. Karena dihapus ini 1 tahun sesudahnya. Buat dosa pula nanti setahun berikutnya karena sudah terhapus oleh puasa Arafah. Itu salah kaji itu. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul ingin menunjukkan betapa besarnya fadilah puasa pada hari paling afdal adalah hari ke-10. Walaupun boleh pada hari, boleh ke-11, boleh ke-12, bahkan ada yang mengatakan boleh sampai ke-13, tapi yang paling afdal adalah hari ke-10, bahkan disebut dengan yauman nahri, hari menyembelih onta. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? No.
di dalam riwayat yang diceritakan oleh ahli sejarah. Salah satunya bisa kita baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu punya kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah. Kenapa dia boleh sebut Al-Bidayah? Bidayah itu awal, Nihayah akhir. Karena beliau menulis sejarah itu mulai dari awal penciptaan alam dan penciptaan Adam sampai menjelang akhir kehidupannya. Dirangkumnya, banyak jilidnya. Saya lupa berapa jilid, saya punya kitabnya. Maka beliau membuat berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang ada. Ya barangkali mungkin ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Wajarlah dalam riwayat karena ada yang datang mungkin kurang sahih. Dan salah satu dari riwayat yang beliau sampaikan adalah kisah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar bersama Ismail. Karena itu perintah Allah. Dan diperkuat dengan riwayat hadis-hadis yang ada. Dari situlah para ulama membacanya. Sebentar. Barakallahu. Yang paling tepat itu tentu yang diberikan kepada peserta adalah yang dia korbankan. Karena kalau dulu kan tidak ada pakai panitia kan. Zaman Nabi tidak ada pakai panitia. Itu masing-masing menyembelih. Selesai sholat pulang sembelih masing-masing itu. Ada yang terlanjur menyembelih sebelum sholat seperti Abu Bardah, salah seorang dari sahabat. Tapi akhirnya dibolehkan oleh Nabi untuk menyembelih anak kambing yang dia punya. Maka setelah dia sembelih, dia ambil sendiri apa yang menjadi bagian dia. Kemudian barulah dia bagikan. Bahkan Nabi sendiri dalam riwayat dikatakan setelah dia sholat, dia sembelih, dia sarapan paginya itu dengan kambing yang tadi dia sembelih. Nah, oleh karena itu sebaiknya, dan memang itu yang harus diikuti. Yang diberikan kepada pekorban itu tentu adalah apa yang dia korbankan. Kalaupun akan dimasak, berarti ambil dulu bagian yang akan diberikan kepada dia. Kalau umpamanya dia minta sepertiga atau sebahagian darinya, sebagian kecil, karena ada kan sepertiga itu tidak mesti 33%, 30%, kan itu sepertiga itu kan tidak mesti, tapi 3 bagian. Dia fakir miskin dan karib kerabat atau orang-orang yang mau dia berikan hadiah. Seandainya dia punya kerabat yang ingin dia berikan hadiah, boleh dia ambil dari kurbannya. Kalau sudah terlanjur ya apa boleh buat. Iya, makanya jangan dikhususkan untuk pekerja. Semua, kalau semua, karena daging itu pada akhirnya akan dibagi juga untuk semua. Kan itu kan? Kalaupun dia tidak dimasak, dia kan akan dibagi untuk semua. Nah, sekarang kalau dimasak berarti juga untuk semua. Nah, gitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Enggak. Ya. Itu kembali kepada hukum kurban itu sendiri.
Ada dua pandangan para ulama tentang hukum kurban. Jumhurul ulama itu mengatakan sunnatun muakkadah. Dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, sebagian dari al-qaul juga dalam Imam Ahmad, mazhab Hambali, itu mengatakan sunnah muakkadah. Tapi Abu Hanifah, kalau nggak salah juga Al-Auza'i, itu hukumnya adalah wajib alal qadir al-mukim. Wajib bagi orang yang mampu dan dia bermukim, tidak safar. Dia menghukumkan sesuatu yang wajib. Kenapa dia katakan wajib? Karena ancaman berat. Ancaman berat itu biasanya ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang wajib. Kan siapa yang mampu lalu tidak berkorban, tidak usah dekat-dekat mushola kami. Pergi jauh-jauh. Tidak usah datang sini, kata Nabi. Kamu jauh-jauh saja. Karena menunjukkan ketidakpeduliannya. Ancaman berat itu bagi Abu Hanifah itu menunjukkan wajib jika memang dia mampu. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib, sunnatun muakkadah, dan dibuktikan dengan perbuatan sahabat seperti Abu Bakar Ibnu Abbas. Abu Bakar Ibnu Abbas pernah membeli hanya 3 kilo daging, 2 kilo daging di tahun itu saja. Sebelumnya dia berkorban dia tiba-tiba tahun itu enggak, untuk membuktikan bahwa korban tidak wajib. Dia bilang yang 3 kilo inilah kurban Ibnu Abbas untuk tahun ini. Berarti dia tidak menyembelih, sekedar untuk memberitahukan bahwa hukumnya tidak wajib, tapi sunnatun muakkadah. Seandainya ada orang yang memang dia mampu, kemarin dia berkorban, sekarang enggak. Seandainya memang dia enggak berkorban tahun itu, dan korban memang sudah ada, ya bagi dia tidak ada masalah. Tapi umpamanya masyarakat banyak, sapi 2 ekor, kok bisa berkorban itu? Jangan tinggalkan, karena memang kebutuhan besar. Banyak orang memerlukan daging, sementara peserta karena ekonomi menurun, zaman Covid, pajak naik, macam-macam. Kemampuan berkurang finansial, sehingga banyak yang tidak berkorban. Jumlah sapi menjadi sedikit. Ada sekarang orang yang mampu, tidak mesti mengikuti perbuatan Ibnu Abbas bersama Abu Bakar. Abu Bakar dan Ibnu Abbas itu orang yang memang jadi panutan. Ketika ia melakukan sesuatu, itu jadi hukum oleh masyarakat. Sementara kita hari ini kan tidak seperti itu. Meninggalkannya kan tidak ada maslahatnya kan. Abu Bakar meninggalkan tidak menyembelih di tahun itu karena ada maslahatnya, agar tidak diyakini sebagai sebuah kewajiban. Karena kalaulah Abu Bakar yang meninggalkan, berarti tidak mungkin wajib ditinggalkan oleh yang namanya Abu Bakar dan Ibnu Abbas. Nah maka kalau dilihat yang lebih baik bagi dia tetap berkorban. Tapi kalau seandainya memang sekali-kali dia tidak berkorban, memang hukum asalnya tidak wajib, tapi sunnatun muakkadah. Dan korban itu bukan pula sekali seumur hidup. Apapun tidak korbannya, Allah sudah 5 tahun lalu. Sekali ya larunya. Tidak sama aja haji lah. Kalau haji wajibnya sekali. Kalau korban kan siapa yang mampu. Nah, sekarang mampu dia di tahun itu, berarti ada panggilan untuk dia. Cuma hukumnya tidak sampai ke wajib. Wallahu a'lam. Iya. Nah, Abu Hanifah sendiri sebenarnya ada penjelasan dari ulama-ulama yang ukuran mampu itu seperti apa. Ternyata ukuran mampu itu adalah orang-orang yang memiliki seukuran jumlah nisab zakat. Itu mampu. Karena kalau dia tidak memiliki harta sejumlah nisab, berarti dia mustahik. Berarti dia orang yang berhak untuk
menerima zakat. Berarti kewajiban Abu Hanifah itu berarti tidak jual sana berarti kan? Karena mampu itu adalah pada saat dia memiliki sejumlah nisa. Itu yang disebut dengan al-qadir. Orang yang mampu. Nah, tetapi kalau kita ikuti standar itu, janjian tidak ada anak korban. Ya kan? Kalau dipakai standar seperti itu. Nah, oleh karena itu tinggal lagi panggilan iman. Nah, kembalilah kepada pengorbanan tadi itu. Kalau tauhid sudah kokoh, akan melahirkan semangat berkorban. Semangat berkorban yang ada di hati kita akan melahirkan amal soleh. Mudah kita untuk mengerjakannya. Maka wajar kita untuk memberikan apresiasi. Ada orang-orang yang nabung 5.000, 10.000 sampai pada akhirnya sejumlah kurban. Adiboli kurban. Diantar langsung ke betapa bahagianya dia pada saat mengantar itu. Mungkin kalau dihitung soal tidak mampu, jangan-jangan dia bukan orang yang mampu. Tetapi dia ingin melaksanakan ibadah itu. Karena itulah ibadah yang paling utama di hari itu. Ihraqud dam, menyembelih atas nama Allah itu, kita sumbangkan dia atas nama Allah. Maka dalam hadis nanti kurban itu satati yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha, akan datang menemui yang berkorban itu nanti utuh dengan tanduknya, dengan kulitnya, dengan bulu-bulunya, utuh datang untuk menemui orang yang berkorban, menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Nah, jadi sekira seperti itu, tidak mesti kita menunggu sampai sejumlah itu, tapi ketika ada diberikan kemampuan oleh Allah, maka berikan sebagai bentuk pengamalan keutamaan 10 pertama Zulhijjah. Karena yang kita berikan itu mengalahkan semua kebaikan-kebaikan yang lain, bahkan bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Wallahu a'lam. Sudah lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira sampai di sini kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan 10 awal Zulhijjah agar bisa memperbanyak amal saleh, diberikan kesehatan. Kecik assalamualaikum je lah kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia akan menyembelih sama wa kabbar. Sama itu bismillah. Wa kabbar Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Tak disobu ingat riwayat terus sebanyak kaki kabur. Jadi dalam hadis itu sama wa kabbar. Sama itu tasmiyah, maksudnya bismillah, kabbar Allahu akbar. Jadi bismillahi Allahu akbar. Kalau itu sudah kita ucapkan, berarti sembelihan kita sudah sah insyaallah. Leceh sama. Yang diwakilkan warga yang
peserta. Allahumma taqabbal min jamaah Tidak bin jamaah. Yang menyembeli itu harus tahu bahwa korban ini untuk si fulan. Tengok nomor. Cek 2, 3, 4. Bismillahi Allahu Akbar. Bocor itu jadinya. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi di hati dia sembelihan ini adalah untuk yang punya nama itu. Maka kalau kita tengok sembelihan di mazbah yang di Mina itu di onta itu ada dikalungkan namor. Baik yang saya tengok pasnya menyembeli itu ada yang dikalungkan di leher onta itu namor. Nah, bukan nama onta. Onta tidak perlu namor. Namor beserta tadi. Bahasa onta ini adalah untuk tujuh orang ini. Ditengok oleh yang tadi. Dan hatinya meniatkan. Makanya tidak perlu dilapas-lapas. Kalau lu ponek wadah kok melapaskan lo. Tengok aja kena muha. Ketika dia Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, itulah niat dia untuk menyembelih yang punya korban. Kalau kambing ya sahnya kan. Dan bolehkah diwakilkan? Boleh. Karena Rasul pernah berkorban 100 ekor, selesainya menyembelih 60 sekian, ponek tangan. Imbo Ali deh, Ali kemain. Tolong lanjutkan. Ali lah yang melanjutkan korban Nabi yang tadi berjumlah 100 ekor. Berarti dari hadis itu dipahami oleh para ulama yang paling utama adalah peserta. Tapi kalau tidak ada yang bisa, kok tahu gak lo kabur boleh kok kan? Wakilkan kepada orang lain dan orang lain mesti meniatkan sembelihannya untuk pemilik korban. Harus amanah. Maka orang yang menyembelih itu harus orang yang amanah. Berarti bukan ahlinya. Karena kalau sudah ahli dia pasti tidak akan terjadi yang seperti itu. Wallahu a'lam. Doa. Membawa niatnya. Enggak doa dulu. Membawa niatnya berarti ada pada yang berkorban. Ya, itu kan artinya dia membawa dalam korbannya itu bukan hanya untuk dia saja, tetapi untuk keluarga dia, untuk yang sudah meninggal. Dia ingin orang itu bersamaan dalam mendapatkan pahalanya. Itu bisa. Enggak, mesti dilepaskan lah. Yang namanya niat itu selalu ada di hati. Atau mungkin dia kalau dia dalam doanya dia berdoa untuk orang tuanya sekaligus seperti yang dia sebutkan berkorban ini ya Allah juga saya niatkan itu dalam doa dia untuk sekaligus mendoakan orang tuanya insyaallah tidak mengapa. Boleh. Tapi yang memasukkan dia dalam niat tadi itu tidak mesti disebut-sebut. Allah. Barakallahu. Baik, saya kira cukup sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga kita selalu sehat-sehat dan selalu dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak amal saleh. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.